Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Ayo, sudah bangun belum? Terima kasih untuk yang sudah bangun. Nah, yang belum bangun, ayo segera bangun. Yuk segera simak pembelajaran dari Buduma. Hari ini kita akan belajar dari tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang sejarah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada tahun 1593. Di usianya yang tergolong muda, ia memperlihatkan kemampuannya dalam memimpin. Nah, Sultan Iskandar Muda itu sudah memimpin pasukan Aceh memukul mundur pasukan Portugis yang mencoba mendarat di pantai Aceh. Rupanya, maksud kedatangan Portugis adalah untuk mengambil alih dan memonopoli perdagangan lada yang ada di Aceh. Setahun kemudian, Sultan Iskandar Muda dinobatkan sebagai Sultan Aceh. Dirinya menggantikan pendahulunya, yaitu adalah Sultan Ali Riyasad Shah yang berkuasa dari tahun 1604 sampai 1607. Sejak kecil, orang tua Sultan Iskandar Muda itu sudah mendidik Sultan Iskandar Muda dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan. Nah, karena dia yang akan mewarisi tahta dari sang ayah, Sultan Iskandar Muda memulai pemerintahannya yaitu pada tahun 1607. Dirinya segera melakukan serangkaian tindakan angkatan laut yang memenangkan kendali atas bagian barat laut Kepulauan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan karena Sultan Iskandar Muda melakukan ekspedisi penaklukan ke daerah sekitarnya. Pada tahun 1612, Delhi ditaklukkan, kemudian menyusul Johor pada tahun 1613. Setahun kemudian, Bintan. Selanjutnya, dia berhasil mengalahkan Pahang pada tahun 1618. Kedah di tahun 1619 dan Nias pada tahun 1624 sampai 1625. Wilayah kerajaannya meliputi sebagian besar pantai barat dan pantai timur Sumatera. Kutaraja yang sekarang menjadi Banda Aceh itu merupakan bandar transito yang dapat menghubungkan perdagangan ke dunia barat. Kutaraja menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal asing dari mancanegara untuk membeli lada. Nah, pada abad ke-17, Aceh merupakan pusat perdagangan lada terbesar di dunia. Nah, untuk mengusir Portugis dari Malaka, Sultan Iskandar Muda memperkuat angkatan perang Aceh, terutama angkatan laut. Dirinya membangun angkatan perang dengan jalan mempersiapkan anggota-anggota tentara yang sudah dilatih sejak muda. Musuh utama yang dihadapi Sultan Iskandar Muda adalah bangsa Portugis. Itu sejak tahun 1511 sudah menguasai Malaka. Keberadaan Portugis menjadi ancaman untuk Aceh. Sebaliknya, Portugis juga menganggap Aceh sebagai ancaman terhadap monopoli perdagangannya. Untuk itu, keduanya sering terjadi bentrok bersenjata. Kapal Portugis yang berlayar di Selat Malaka sering diserang oleh armada Aceh. Sejak awal pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda memilih politik konfrontasi terhadap Portugis. Dirinya tidak pernah memberikan toleransi kepada kerajaan yang menjalin hubungan dengan Portugis, seperti Kerajaan Johor. Berbagai peraturan dibuat Sultan Iskandar Muda dan harus ditaati oleh semua bangsa yang masuk ke Aceh. Dengan angkatan perang yang dimiliki, Sultan Iskandar Muda tidak segan untuk menumpas kekuatan asing yang ingin merebut wilayahnya. Serangan kepada Portugis, serangan Aceh terhadap Portugis yang berada di Malaka dilakukan pada tahun 1615 sampai 1629.
Serangan pertama pada tahun 1615 mengalami kegagalan. Namun, Sultan Iskandar Muda tidak pantang menyerah. Serangan kedua kembali dilancarkan pada tahun 1629 dan dilakukan secara besar-besaran. Pasukan Portugis terkepung dan terancam. Mereka hampir saja menyerah. Namun, Portugis mendapat bantuan dari Johor, Pahang, Patani, Goa, dan India yang pernah ditaklukkan oleh Aceh, sehingga serangan pasukan Sultan Iskandar Muda dipatahkan. Setelah mengalami kegagalan kedua, Sultan Iskandar Muda lebih fokus pada masalah-masalah dalam negeri. Dalam bidang pemerintahan, Sultan Iskandar Muda menata wilayahnya dengan membagi kerajaan berdasarkan bidang masing-masing. Sistem pemerintahan disempurnakan dan pendidikan agama menjadi prioritas di Aceh. Dalam hal perekonomian rakyat, Sultan Iskandar Muda membuat peraturan untuk menjamin kesejahteraan rakyat, disusun seperti dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan. Negara yang boleh masuk ke wilayah kekuasaan Aceh hanya Inggris dan Belanda dalam jangka waktu tertentu dan tunduk kepada peraturan yang berlaku di Aceh. Selat Malaka yang dikuasai Aceh menjadi jalan dagang internasional. Barang-barang ekspor Aceh adalah beras, lada, timah, emas, perak, dan rempah-rempah. Sedangkan barang impor meliputi kain dari Coromandel atau India, porselin dan sutra dari Jepang dan Cina, dan juga minyak wangi dari Eropa. Banyak kapal Aceh yang juga terlibat perdagangan dan pelayaran hingga Laut Merah. Sultan Iskandar Muda berhasil membawa Aceh ke puncak kejayaan. Dirinya merupakan salah satu pemimpin yang mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada tanggal 27 September 1636, Sultan Iskandar Muda meninggal dunia pada usia 43 tahun. Atas jasanya kepada negara, Sultan Iskandar Muda dianugerahi gelar pahlawan Indonesia, pahlawan nasional. Sultan Iskandar Muda, Sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat hingga wilayah kekuasaannya semakin meluas. Itu tadi cerita tentang Sultan Iskandar Muda. Di sini ada peta pikiran, nama tokohnya yang adalah Sultan Iskandar Muda. Perjuangan yang sudah dilakukan tadi, ya betul, mengabdikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa. Ya, dia sudah membangun kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang besar. Kemudian sikap yang harus kita teladani dari Sultan Iskandar Muda yaitu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Jadi mementingkan kepentingan rakyat terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi. Tadi sudah diceritakan Sultan Iskandar Muda mengabdikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa. Dia sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Bagaimana seluruh rakyat di Aceh menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dan meraih kemerdekaan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, pasti senang sekali ya rakyat yang ada di Aceh karena sudah terbebas dari ancaman Portugis. Sultan Iskandar Muda adalah salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan hidupnya dari kemerdekaan rakyatnya. Jadi benar-benar dia berjuang mati-matian untuk rakyat yang ada di Aceh. Itu tadi cerita tentang Sultan Iskandar Muda. Cuma akan berikan latihan untuk hari ini. Silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya. Untuk soal yang pertama, siapa nama kecil Sultan Iskandar Muda? Kapan ia lahir? Pada usia berapa Sultan Iskandar Muda diangkat sebagai sultan? Tadi Bima sudah ceritakan dulu di atas. Mengapa Sultan Iskandar Muda disebut sebagai raja yang paling berpengaruh di kerajaan Aceh? Apa yang dilakukan Sultan Iskandar Muda untuk memajukan kerajaan Aceh? Nomor 6, apa yang menyebabkan perekonomian di kerajaan Aceh mengalami perkembangan?
Kemudian, berapa lama Sultan Iskandar Muda berkuasa di kerajaan Aceh? Nah, soal-soal ini pada dasarnya tadi Budama sudah ceritakan di atas. Nah, kalian bisa putar video ini berkali-kali untuk menemukan jawaban dari latihan ini. Seperti biasa, untuk latihan kalian kerjakan langsung di buku. Tugas kalian tidak usah ditulis lagi soalnya, langsung saja tulis jawabannya. Memakai Google Doc juga boleh kok. Silahkan kalian ketik menggunakan Google Doc, lalu kalian kirimkan melalui Google Classroom. Oke. Nah, udah mengucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Kalian sudah menyimak pembelajaran dari Budama. Semoga pelajaran dari terutama dari Sultan Iskandar Muda bisa membawa anak-anak, membawa kita semua menjadi generasi penerus yang lebih baik, yang lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini Budama mengucapkan terima kasih banyak. Nah, jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam setiap kegiatanmu. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.